Kita pertama mendapat ridha Allah, mengharap ridha Allah. Yang kedua adalah kita nanti di yaumil akhir. Ya berakhir macam-macam loh. Kita sebelum sampai ke yaumil akhir kita kan kumpulin dulu di masyarakat. Apa namanya? Dibangkitin dulu yaumul ba'tsi, kebangkitan dikumpulin di masyarakat. Di sana besok tidak ada nenek-nenek, maka waktu Rasulullah bercanda kepada seorang nenek-nenek, jadi neneknya sampai nangis. Besok di sana tidak ada di akhir itu nenek-nenek, karena besok kita jadi muda semua. Jadi nggak ada yang sekarang kayak saya mulai buncit karena tua gitu kan, semua muda semua. Jadi Bu Rami misalnya, oh besok muda lagi, lebih muda dari siapa? Iya. Ya, usaha kan bentar lagi. Iya. Syaratnya agar kita mendapat pertolongan Allah, ridha Allah nanti di akhirat, maka wadakallah harus mengingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kan kita dengan anak-anak selalu kan kalau habis sholat, ayo dikir. Karena apa? Kalau sholat tanpa diimbangi dengan dikir, dibarengi dengan dikir, maka kalkir seperti momet. Iya, seperti momet. Jadi kalau kita itu nggak mau dan habis sholat itu diibaratkan sebagai monyet. Ya maka wadakallah Simon. Iman. Begitu, nggak boleh kita itu jadi Allahumma antas salam, Allahumma antas jalan. Begitu teman-teman. Yang kedua, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusollu. Malaikatnya hunya ditandain. Hunya beda itu. Ya, hunya dibedain. Ditanda ya. Hunya gede. Innallaha wa malaikatahu. Hunya kembali kepada siapa? Pinter ya. Harus sorong ya. Jadi dhamir hu kembali kepada Allah. Benar ya. Kayak musibahnya iya pinter roh ya. Yusallu, mereka bersalawat ala Nabi kepada Nabi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, selalu bersalawat kalian alaihi kepadanya, wasallimu tasliman, dengan apa namanya salawat yang penuh penghormatan. Hari ini kita bersalawat ya. Iya, salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat tuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'an masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina liyaumina hadha ila yaumil akhirah. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Jadi yang kalau kita baca lagi pusing, lagi utangnya belum pada lunas, udah bayar, iya, lagi cepat tanggal tua, lagi apa itu ya, ya. Ini dibaca 41 kali habis subuh, iya. Atau mungkin berangkat haji misdiana cepet-cepet biar cepet ini dibaca setiap habis subuh, ya. Atau misdiana pun beli air lagi 3 kilo, ya kan? Ini pasti 3 kilo. Ini kalau ya, wisuda kepengenan lagi berlian, ya kan? Inilah sholat Nabi. Kenapa teman-teman? Ibadah yang Allah tugaskan dan berikan kepada umatnya, wajibkan kepada umatnya, itu tidak ada yang ibadah Allah itu terjun langsung dan ikut. Contoh, sholat, Allah memberikan tugas kepada kita, kewajiban aqimus sholat. Allah itu sholat gak? Gak pernah kita lihat Allah sholat. Gak pernah. Wa atuz zakah, Allah mengeluarkan zakat gak? Gak pernah. Kemudian wa shaum Ramadan, Allah yang puasa? Tidak. Tapi ibadah yang satu ini, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah benar-benar harfu taukid, Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Kalau itu nanti orang hebat apa orang biasa saja? Orang hebat. Ya yang ladina amanu sallu, maka kita yang beriman disuruh bersalawat. Maka bersalawat adalah ibadah yang Allah dan para malaikat itu langsung mengerjakannya. Maka kita jangan segan-segan baca selawat. Ya, makanya ini tadi yang selawat Busra artinya, ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan atas baginda kami Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira dengan berkah. Selawat yang juga dapat memberikan kebahagiaan kepada kami ya, iya kembali keluarga kami, keluarga kita, ya kan, anak-anak kami, seluruh guru-guru kami, guru-guru kita, asatidz wal asatidzah, ya kan, iya. Kemudian para orang tua dan orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmunya kepada kami, semoga mendapatkan kebahagiaan. Dan juga kepada murid kami, kita punya murid banyak banget, apalagi murid kita dari zaman baheula. Nah kemarin saya tanya sama aja, murid kita alumni sudah berapa jam? Kita tuh hampir 2000. Sudah punya murid hampir 2000. Ya. Nah, maka murid-murid kami sejak hari ini sampai hari kiamat yaumul akhir. Ini luar biasa. Maka membaca sesuatu harus tahu makna. Rasulullah SAW maka memberikan satu pengingat atau bisa jadi juga ribet kepada kita di sini gini teman-teman. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW sabdanya gini, aulan nas fi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Jadi kita itu sebaik-baik kita sebagai manusia adalah yang memberikan salawat pada yaumul qiyamah, maka alayya sholatan. Semakalah maka kemudian kata atau bersabda waruya Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala man shalla alayya, barang siapa membaca salawat alayya atasku sholatan satu saja membaca tadi salawat tadi doang, salawat Busra doang, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu maka sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan salawat kepada yang membaca salawat biha asyran adalah dengan 10 kebaikan, wa kataballahu, dan Allah mencatat kepadanya asyran juga kebaikan. Masya Allah, padahal cuma 1-2. Itu kalau teman-teman tahu, maka kalau malam Jumat itu di samping membaca surat Al-Kahfi, ada yang baca Yasin, kemudian selawat. Ya ternyata baca selawat enak juga. Kalau yang bisa mendawamkan, saya setiap sholat isya membaca 400
Setiap sholat isya baca 400 selawat. Kalau udah biasa cepat, nggak ada 3 menit. 400 setiap sholat isya. Dan alhamdulillah setiap kesulitan kita, setiap apa kita ada jalan keluarnya. Nah ini selawat. Ya. Maka dalilnya ini hadis berarti. Selanjutnya teman-teman, Rasulullah adalah orang yang berdedikasi tinggi, yang punya loyalitas tinggi, yang punya integritas tinggi. Rasulullah umroh itu 6 kali, dan umroh yang kedua parah banget. Ketika membawa jamaahnya dari Madinah, itu mau ke Mekah, baru sampai ke Hudaybiyah, itu langsung apa orang Mekah dicegat dan tidak boleh untuk umroh. PA apa kata orang Mekah? PA dia. Lah iya, bawa 1.500 jemaah udah jalan kaki dari Madinah sampai Masjid Hudaybiyah. Masjid itu sekarang udah jelek banget. Mikot yang paling jelek adalah mikot di Hudaybiyah. Pertama udah masjidnya kecil, yang kedua toiletnya nggak ada airnya. Yang parah banget apa? Kemarin saya bilangin orang kayak Pakistan ya. Kalau nggak Pakistan ya model-model Pakistan ini. Iya. Kan dia bilang, saya bilang no water, nggak ada air. Bablas aja, masuk aja ke dalam, bro, gitu kan? Nah setelah bro, kapok dia, dari kagak ngerti, mungkin nggak ngerti bahasa Inggris kali, iya kan? Akhirnya habis bro, udah belum? No water ditanya bilangin nggak ada air, main masuk aja, gila deh tuh, ngomel mesti nggak minta air dia. Itu dia. Dan sampai saat ini saya bilang, pemerintah tidak memberikan perbaikan khusus. Ini kan fasilitas sosial dan internasional untuk khusus Hudaybiyah. Tapi kalau Bir Ali, wah top paling top deh. Mikot paling bagus Bir Ali. Itu luar biasa. Bersihnya, luasnya, pokoknya higienis sekali. Melebihi Panjawaluya Adiwiyata lewat. Itu lewat semua, udah lewat, itu lewat. Sini lewat kan. Adiwiyata lewat itu. Kelas mandiri udah lewat itu. Iya, bersih banget itu. Bir Ali itu. Wah luar biasa. Makanya saya lihat dedikasi Rasulullah SAW. Dia makanya membuat perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Iya, makanya balik lagi oke. Jadi dia itu balik lagi ke Madinah bersama para jamaahnya. Tetap dia semangat, dedikasinya tinggi bahwa tahun depan mau nego kembali untuk melaksanakan umroh selanjutnya sebagai umroh kodok yang kemarin sunahnya udah pakai ihram, udah pakai ihram semua. Jadi udah nggak pakai celana dalam di jalan. Bayangin dari Madinah. Itu jadi perjelas. Iya perjelas bawahnya. Iya. Jadi udah siap ditolak. Kesel nggak? Pasti kesel. Tapi sebagai seorang yang memiliki uswatun hasanah, dedikasi dan loyalty ini tetap tinggi. Di sini bedanya loyalty sama dedikasi ini. Kalau loyalitas itu kesetiaan. Kalau dedikasi itu terkait pekerjaannya. Mencurahkan pengorbanannya, pikiran, tenaga, waktunya. Oke. Kalau integritas itu terkait dengan konsistensinya. Konsistensi antara mindset, ucapan dan perbuatan. Nah ini dicontohkan sama Rasul. Suruh pulang nggak apa-apa. Tapi dia bisa apa? Bisa memahamkan kepada para jemaahnya, umatnya. Oke, sekarang ditolak nggak apa-apa. Sekarang kita itu disuruh pulang nggak apa-apa. No problem. Pokoknya next year kita bisa untuk ke Mekah kembali. Akhirnya alhamdulillah tahun depan diperbolehkan. Semuanya tahun depan semuanya ya, sama ya. Jadi begitu. Inilah saya bilang yang harus diimplementasikan oleh Yayasan Prof Arif bin
drive 11 direction. Salah satunya adalah kita dengan menuliskan dengan ihsan dari sini ya. Ihsan. Integrity, humanity, spirituality, actuality, and moral excellence. Nah, goalnya dari situ. Goalnya di situ. Makanya saya bernisbah kepada Rasulullah, ternyata ini ajaran Rasul. Kalau Prof. Arif baru mencanangkan ihsan, kita sudah loyal. Rasulullah sudah loyal sama Allah dari awal. Dedikasi Rasulullah dari awal. Bayangin loh, dakwah di Mekah itu 10 tahun, pengikutnya dikit banget. Sampai apa? Sampai dia itu untuk pergi ke Taif. Ke Taif di sini naik gondola nggak? Oh naik gondola. Pastinya naik gondola. Naik alhamdulillah. Usianya naik apa? Oh naik parabola. Iya. Perjalanannya adalah 100 kilo dari Mekah. Habis ditinggal oleh siapa? Ditinggal oleh pamannya. Iya kan? Di sana kalau di Taif ada makam paman juga namanya Abdullah bin Abbas. Di sana ada makamnya di sana di Taif. Jadi ke sana ternyata bukan disambut dengan gembira, disambut dengan bahagia, malah Rasul dilemparin batu, dilemparin macam-macam lampu-lampuan. Kesedihan Rasulullah itu bertubi-tubi. Sudah diusir dari Mekah, ditinggal mati, kemudian dia ke Taif, ternyata di sana bukan disambut, malah disambut dengan batu. Malaikat kesal, malaikat marah dan mendoakan dan membujuk Rasul. Rasul, saya kasih ide nih, daripada Anda itu tersiksa bertahun-tahun dan tersiksa itu berlarut-larut, ini gunung Taif saya lemparin ke warga Taif biar mati semua. Ya kan? Akhirnya pada Rasul itu lagi latar. Jangan. Kenapa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Andai kata engkau sebarkan dan ini gunung dilemparin semua kepada masyarakat Taif, mati semua. Nanti anak turunannya tidak ada yang menjadi lanjutin untuk terima dakwah Islamiyah. Begitu mereka itu, makanya biarin. Mereka sekarang pada kafir, mereka pada musuhin saya. Biarin. Yang penting besok anak turunannya, cucu-cucunya pada Islam. Biarin teman-teman sekarang anak-anak pada bandel. Cuma 1-2. Yang baik-baik masih banyak teman-teman. Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi auladi, fa innahum la ya'lamun. Kalau model-model kita pengen dikit, biarin cuma sedikit. Kalau baik semua nanti malaikat. Iya. Kalau baik semua nanti takdir gagal laku, baik-baiknya. Iya, nanti di sini gagal laku dari takdir. Ikan gagal laku, iya enggak? Iya. Hari Rabu ya, pakai kacu wajib ya kan? Pakai kacu sampai ini. Iya kan? Sama yuk, ya kan? Kedua harus pakai jilbab. Ini hukum Tuhan, nggak boleh dibantah. Maka diterangin, dijelasin, explain, diterangin. Ya, ngerti. Saya juga berbahasa Indonesia. Ini bahasa kamu nih bahasa ini. Negasi apa? Negasi mengarah kepada negasi. Emang ada pernyataan negasi? Nggak ada. Gue berbahasa Indonesia. Ya sih gue menang. Ya iya. Guru sama murid itu menang guru tak. Tak menang. Fainahum la ya'lamun. Itu bahasa luar biasa. Makanya kita harus memberikan pelayanan yang prima. Jadi
excellent service. Humanis banget, kita humanis banget. Kalau Pak Ridho, ya kita sama ya, humanis banget ya. Sambil nyanyi. Insya Allah tahun depan naik kaki. Kayaknya manis banget ya kan. Ayo kita excellent service kepada siswa, kepada orang tua. Tanpa itu Rasulullah tidak pernah berhasil dalam dakwah. Kita kalau nggak excellent service, humanity banget ya, nggak bakalan Sudirman akan survival, nggak bakalan Sudirman akan running, akan sustainable and very possible. Ya, pelajaran terbaik. Apalagi spiritual. Lagi sekolah Islam spiritual pasti loh kita wajib. Kenapa? Karena ibadah adalah bagian yang paling pertama dan paling utama. Yang selanjutnya adalah aktual. Gak mungkin kita seorang guru ngajarin sholat gak sholat, ya kan? Gak mungkin kita ngajarin puasa gak puasa. Gak mungkin kita ngajarin rumus Pitagoras, kita gak ngajarin Pitagoras. Gak mungkin kita belajar tentang penekanan bahasa conjunction, mesinan gak paham. Gak mungkin itu SD, apa itu past tense, apa itu past tense, apa itu enten gitu ya kan? Ya enten gitu kan? Jadi mungkin kalau nggak tahu, pasti tahu. Baru kita akan jadi orang yang mulia, Nobel Excel. Kalau kita sudah begitu sekolah kita, maka kita akan sustainable, akan maju dan bertahan dan tumbuh kembang. Begitu teman-teman. Maka ini kan dari sisi perspektif umumnya. Kalau dari perspektif agamanya seperti apa? Ya ini. Jadi guru pasti harus luruskan niat dulu niatnya. Kalau niat udah kagak benar, ngaji aja dipaksain. Ngaji. Ini kan penilaian di sini mau ngomong sama misalnya ini penilaian kinerja. Besok mau dipampang hari bulan. Berapa gajinya 200.000? Berapa sih? 100. Lagi dari Pahila. Langsung lagi dari Pahila ya. Besok naik. Ini awalan ya kan, makanya dilurusin dulu inamalu niatnya dulu lurus ya. Datang pagi-pagi jangan karena bonus, nggak seberapa pun cuma 25. Makanya tambahin kali. Iya. Besok teman-teman kita balik rapotnya naik ya kan. Jadi kalau kita cuma tergantung niatnya ya, pemakanan di jalan itu ilah dunia ya dunia mah cuma segitu doang. Pagi cuma 25, sore 15. Nama transport itu kalau cuma nyari dunia doang. Kalau nggak nyari berkah ya, iya dapat itu doang. Aku karena wanita yang ingin dinikahin, yang belum dinikahin gitu, ya kan? Yang itu doang. Fadil suruh ingat mahajar, itu aja. Tapi karena kita itu karena dapatnya niat karena Allah, maka kibar membela dapat rahimah, dapat ya kan? Yang lain juga dapat, yang lain dapat. Sambil ya kan? mendayung kelelep. Iya nggak makibar, iya. Sama Pak Dwi juga dapat. Karena di sana di kampus yang ada di sini ya kan? Ya sama ya kan? Tapi kita satu kampus. tapi nggak di Sudirman, dapetnya nggak di Sudirman. Oh ya kan sama kita satu kampus ya kan? Kalau satu Sudirman dipisah. Ya bisa. Iya Allah bisa, tapi kan tetap satu di rumah ya kan? Terus siapa lagi kira-kira? Siapa lagi kandidat? Iya. Siapa tahu ada. Siapa tahu ada. Ada yang lagi? Satu sekolah nanti dipindahin. Pak jangan begitu dong Pak, jangan jauh. Jadi setahun dulu Ah, nggak apa-apa. Pindah tahun nanti jadi kepala sekolah. Dari kontrakan. Selanjutnya teman-teman, jadi lihatkanlah kita ngajar itu datang Jadi sekolah dulu, ini bos, sudah buat benar kamu. nih ya kan? Iya. Kalau niat nggak cuma karena bonus pagi, nggak cuma karena rambutnya, tapi karena Allah, maka kita sudah menetapkan bahwa
hidup ini adalah ibadah. Kan ibadah ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ya kalau mahdoh kan udah jelas aturannya, sholat nggak boleh. Jadi misdona tidak boleh. Kenapa subuh 2 rakaat, isya itu 4 rakaat. Subuh tambahin 2, saya masih seneng ya. Lagi kan subuh tambahin lagi 2 rakaat jadi 4. Misdona sholat kapan? Subuh, kenapa 4? Suka-suka saya orang saya senang ya. Nggak bisa mesti ya, nggak boleh iya. Ya. Apalagi kita lagi ngantuk, sholat isya ngantuk banget. Aduh sholat yang 2 aja. Kenapa sholat yang 2? Nggak suka-suka kita, ya kan? Nggak bisa, nggak boleh. Karena itu udah paten. Itu miskinah. Atau miskinah saat lagi ibadah, ya Allah, lagi datang bulan, sholat. Sholat rajin banget datang bulan sholat. Nggak boleh, haram. Iya haram, itu sangat rajinnya. Itu mahdoh udah jelas. Tapi kalau ada mahdoh termasuk kita memanage sekolah. Ini ibadah ghairu mahdoh. Maka diberikan keluasaannya kepada siapapun karena ini sudah dalam bentuk ibadah. Maka ini dari rumah wajah-wajahnya semuanya sudah wajah-wajah ahli surga. Masya Allah. Tanya teman-teman, agar kita menjadi orang yang tadi yang loyal, yang dedikasi tinggi, kemudian kita yang punya integritas tinggi, maka kita harus jadi orang yang teman-teman jangan merasa bahwa kita guru itu adalah orang yang semua punya otoritas semuanya dengan Arab. Saya selalu mengatakan guru yang pasti paling pintar, tapi belum tentu pinternya guru pinter mentransfer ilmu kepada anak. Itu benar. Sebab apa? Sebab kalau anak merasa tidak nyaman dengan pembelajaran kita, itu berarti kita itu belum berhasil. Maka jadi orang ini bermanfaat pada anak kita. Jangan kerjanya pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel. Sama saya kalau lagi jadi imam itu. Berarti darah tinggi. Lah, kan aku pernah cerita. Iya kan? Jadi suami istri, yang istri bawel banget kan? Ya Allah, bawel luar biasa. Sampai-sampai apa? Ya itu nggak perlu nyetel TV, nggak perlu nonton YouTube, radio apalagi udah ke zaman. Kenapa? Sudah sering dan kita mendengarkan suara istri yang selalu berkicau. Kicauannya. Nah, makanya saking besarnya kadang-kadang suami nggak sabar, pura-pura diajak ke Jogja, namanya ke gunung apa namanya? Kayu. Gunung Kawi. Bukan. Ada Sini ke Gunung Kawi ternyata Pinus. bangunan. Lah, Kemarin baru saya di sana itu ada sumur. Cuci muka. Ada sumur. Nah, di pura-pura kan. Sumur gua aja. Pura-pura. Sini Yayang B, ya kan mana sampah mulut rame banget gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya itu ini dimasukkan ke dalam sumur. Jorokin. Oh iya jorokin. Tinggallah dia pulang 3 hari pulang. Iya. Yang namanya suami sejelek-jeleknya istri masih ada rasa sayang, rasa apa gitu kan ya. Udah lama dia, udah lama. Akhirnya apa kangen? Ya Allah paranin lagi aku juga belum sono paranin lagi. Oh puncak Beciki. Iya. Beciki di sana ya kan. Akhirnya bener kan, sumurnya diparanin lagi, dikasihlah tambang, ditariklah itu ininya ke atas. Masih hidup 3 hari. Masih Masih hidup. Ternyata yang lain tadi siapa? Engkau pakai bewokan, Loh, kok? Saya nggak mau ngambil situ. Saya mau ngambil bini saya tinggalin di sini. Kata si ngomong, aku tidak kenal. Aku tidak nyaman. Kenapa? Perempuan berisik banget ini. Saya kalau itu tadi jin perlu seperti itu ternyata. Akhirnya dibilangin sama suaminya, baru 3 hari, gua udah 15 tahun.
Lotus. Gua dari 15 tahun berisik gua makanya gua taruh sini. Terus subur. Baru 3 hari udah kuat itu si Jin. Begitu Mistiana. Jadi akhirnya dibawa pulang. Di sini gitu. Jadi intinya di sini ya. Iya. Jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang selalu untuk bisa menenangkan suasana. Jadi kebermanfaatnya buat orang lain itu besar. Tapi kalau diomelin melulu, anak diomelin melulu, suami diomelin melulu, bini diomelin melulu, pasti ketidaknyamanan akan terjadi. Begitu juga anak. Anak kita diomelin mulu, siang ngomel. Wah, suruh apa sih? Guru itu ngutang tuh rumah. Ngajar ngomel mulu gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi orang yang bermanfaat buat sesamanya. Iya. Dulu kan pernah terjadi apa namanya si Jason itu dulu pernah menusuk guru fisikanya. Ya gara-gara kesel. Dia ingin cita-citanya kuliahnya ingin ke Harvard kan. Ternyata di pelajaran fisika dikasih nilai 8, padahal nilainya harus 9. Guru fisikanya ditusuk, cus. Setelah dipanggil seorang psikolog dan psikiater, ternyata si Jason tadi film itu ya? Film horor ya? Jason and the Chainsaw Man. Ya begitulah teman-teman, makanya jangan sampai lah kita terjadi seperti itu ya. Mana lepaskan sama muridnya gara-gara Terus beli loh ya. Iya. Jadi orang yang bermanfaat. Jason Saputra. Lanjut. Ya. Jangan itu udah 10 jiwa ya. Iya. Selanjutnya masih 8. Ayo. Ya kan? Set 8 Ya. Beritalah mudah, jangan menyulitkan. Kalau memang anakmu memang bisa, kemudian talentnya bagus, apapun mau di non akademik maupun akademik, nilainya bagus, kasih nilai bagus. Kalau jelek kasih nilai jelek, tapi di remedial kasih remedialnya bagus, kasih pengayaan. Jangan disulitin, apalagi sekolah swasta. Sekolah swasta. Iya, Pak. Saya PA banget teman saya si Ruhyani PA dia. Kan cerita saya kepala sekolah Nurul Solbi. Bukan. Begitu teman-teman. Dan semesta itu nggak mau bohong. Yang kedua, kita itu kan akreditasi maunya otomatis kan. Iya. Makanya nilai kurs tidak boleh turun. Nilai kurs itu kan akumulasi dari 1, 2, 3, 4, 5. Kumpulan nilai-nilai dari 1 sampai 5. Kalau nilainya itu jelek, maka ujungnya endingnya pasti jelek. Kalau lemah doang, Pak. Jadi lemah lembut ternyata gini teman-teman. Neraka itu haram. Haram. Buat siapa? Buat orang yang hygiene, ramah. Makanya kalau Miss Ina, Miss Sandy pagi-pagi dan teman-teman, assalamualaikum. Habis ini gimana? Pak? Habis ini gimana, Pak? Halo Pak Rido. Iya, Pak Rido gitu. Kalau baca. Iya, Pak. Oh, baik dong, baik. Gimana? Kalau bisa nih, baik. Sodal. Lama. Dona, Miss Dona. Bebe. Banyak saya kalau lagu Warta. Itu masih kita Bebe Marda. kalau lagi kita tahu dia sih Warta itu. Bebe Marda, Bebe. Padang. Bebe Marda.
Tony Barda. Saya lihat di sini harus kebayang di dalam Seumuran sama ini. itu mah bisa berakhir Oh, sampai benar. babynya gitu. Ada. Dulu papa tuh. Tiga tadi Tony Barda. Iya. Jadi gitu bagus. Pernah saya. Kalau bagus kita masih mesti di sini. Masih. bagus. Bagus. Jawa. Kalau lagi Ambil nunduk gitu. Gimana? Bagaimana? Enggak tahu bagaimana. udah ada bajuannya. Atau lebih bahasa dia. Teman-teman, jangan ngobrol soalnya. Ya. Nah, baru kita ke spirituality. Ya. Ini hadis qudsi teman-teman. Hadis qudsi adalah hadis yang narasi bahasanya itu langsung dari Allah, bukan bahasa Rasul, tapi melalui Rasul. Dikirimkan, diturunkan melalui Rasul, tapi bahasanya langsung Allah. Ya, ini bunyinya. Yaqulu, makanya di sini mengatakan yaqulullah ta'ala. Jadi langsung Allah berkata atau berfirman. Ya, Anna inda dzanni abdi. Saya adalah sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, ini teman. Wa ana ma'ahu, dan saya bersamanya idza dzakaroni, jika dia itu ingatku kepadaku. Ya kan? Kalau kita itu ingat kepada Allah, maka Allah selalu bersamanya. Nah ini fa in dzakaroni, dan jika ingat kepadaku fi nafsihi, dengan dirinya sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingat kepada tadi orang yang mengingatku sendiri dengan diriku sendiri, Allah. Maka kalau kita tahajud malam, duha, sholat qobliyah, sholat hajat, itu kan sendiri. Maka Allah dengan pribadinya langsung. Luar biasa. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika dia mengingatku ketika halaqah seperti ini, jamaah seperti ini, maka saya akan mengingatnya dengan yang lebih luas lagi dan lebih bagus lagi khairin minhum, dari mereka dengan perkumpulannya para malaikat. Teman-teman jangan kaget ya. Kalau di samping kita di sini perkumpulan kayak gini, ini ditungguin malaikat sampai kegiatan ini ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Udah dong berarti. Astagfirullah. Ini belum. Malaikatnya belum. Malaikat belum. Ini baru contoh. Makanya rugi bagi teman-teman yang tidak tergabung di arena ini. Mereka tidak datang. Rugi, oke ya. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin ilaihi dhira'an. Dan jika mendekatku dengan sejengkal segini ya. Iya, maka aku akan mendekat dengan sehasta. Jadi kalau kita dekat segini, maka Allah mendekatkan. Iya. Nah, dan wa in taqarraba ilayya dhira'an, dan jika hambaku mendekatku dengan sehasta, maka aku mendekat ba'da. Ya, berubah. Nah, terus ini tasbih patuh orang bahasa Arab nih. Kalau ada tasdid di dalam ilmu bahasa Arab, dalam fi'il madhi atau fi'il mudhari, itu fungsinya Mudoaf. Satu dua Fi'il mudhari. atau mati, ini kan mati takrub mati. Takar. Fungsinya adalah litakdiyah, litaksir, dan linisbah.
Ini fungsinya yang tasdid sini. Makanya kalau mu'assiron fayassirhu wa in kana haraman fatohirhu. Nah, itu fungsinya yang pertama adalah untuk menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi Allah sungguh-sungguh jika hambanya mendekat dengan cara sedepak, maka akan mendekat dengan sehasta. Ini menunjukkan pertama adalah benar. Nah, bukan omong kosong, bukan janji politik. Benar. Yang kedua adalah taksir untuk menyatakan bahwa ini berlipat ganda dan banyak. Yang ketiga adalah linisbah. Fungsinya adalah linisbah. Linisbah ini bermakna adalah untuk nisbah bahwa Allah itu punya sifat. Allah bisa seperti itu. Maka yang ngomong ini harus kunci. Jadi spiritualitas kita, ya, spiritualitas kita ini harus tinggi. Kemudian karena nisbah Allah punya sifat yang seperti itu, wa in atani, dan jika dia mendekatiku yamshi, jalan, maka aku akan mendekati ataitu harwa. Masalah ya kan? Harwal. Ini Allah janji. Makanya teman-teman, yuk jangan bosan-bosan ngomongin murid kita, anak kita di mesin. Teman-teman terima kasih yang sudah mengawal langsung dari pagi, siang, sore, doha, zuhur, asar. Itu yang datangnya adalah dengan cepat-cepat. Nanti Allah datang lebih cepat. Bisa dengan suara supersonik nanti datang. Iya. Jadi bukan gelombang itu dunia dan transendental. Transversal. Melebihi kecepatan suara. Tuh. Oh, aja orang. Lagi batuk, lagi panggil. Bocil lagi panggil. Ya lagi panggil ya. Begitu teman-teman. Makanya jangan segan-segan, jangan putus asa, kemudian jangan malas-malas. Kita yang ngomongin anak-anak biasa. Ya, anak mah, kalau Pak Ismail nggak bisa marah dia. Bisa, Pak. Kemarin, Pak. Udah kemarin. Oh, udah marah ya? Udah ya? Saya kaget. Ada dikirain Pak Umar ya, ternyata sono. Bisa marah dia ya? Ayo anak-anak, cepat, baris, ayo cepat. Jadi udah bisa marah. Wah, bisa gitu ya? Gitu kemarin. Oh, itu Pak Ismail yang marah. Iya. Itu Pak Febri. Bukan, itu juga Pak Febri. Beda saya gerakannya kalau Pak Febri. Suaranya berbeda ya. Kepala ayam yang bisa marah tuh saya. Tuas. Pak Edo nggak bisa marah, baru dulu. Iya. Dia udah main video. Karena jiwanya jiwa pernikahan. Pendek kekar. Puas tawanya. Kalau dia tinggi dan kekar, Bukan pengen. actuality. Nggak mungkin lah kita jadi seorang pengajar. Ayo sholat kita nggak sholat ya kan? Kita yang ke depan. Kalau nggak bisa mengawasi anak-anak, karena nanti jadi kaburomakan, ya kan? Kaburomakan. Ayo ngaji. Kita yang namanya tukang ini doa. Apa? Timer. Taruh aja. Kita di pom bensin gitu. Lagi dicari ulang Pak RT. Nah kita sholat. Mancing. Kita ikut sholat. Ngaji. Jelas komputer. Nah ini teman-teman, kan tujuan kita menjadi Nobel Excellent sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2003 pasal 3. Bahasanya apa? Pendidikan nasional Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi karakter itu nomor 1. Kalau Pancawaluya